Serenity. Kenapa dengan Serenity? Serenity yang artinya ketenangan, ketentraman, keheningan. Karena kami tahu bahwa saat ini banyak sekali orang yang tidak mendapatkan hal ini. Hidup tidak tenang, jauh dari rasa tentram, susah mendapat keheningan. Serenity memberi solusi dan pendampingan bagi saudara-saudari sekalian yang hidupnya sekarang tidak tenang, jauh dari ketentraman, dan tidak mendapatkan keheningan. Serenity adalah sosiopreneur, agen perubahan yang menggabungkan misi kewirausahaan dengan misi sosial. Terima kasih. Berdiri sejak tahun 2020, benar ya Bang ya? Berdiri sejak tahun 2020, di mana Serenity ini adalah satu kerinduan dari founder kami untuk memberikan program-program yang dalam hal ini ingin sekali membantu masyarakat melalui gerakan-gerakan pendampingan ya, dan memberikan solusi secara profesional dan inovatif. Nah, di Serenity ini ada beberapa bidang. Di sini sudah bisa dilihat ya di backdrop saya. Bidang yang pertama itu adalah bidang pengembangan karakter pribadi. Di sini co-foundernya adalah Jeremy Ginting, psikolog. Kemudian ada juga bidang konseling, perencanaan keluarga dan pengembangan anak. Ada co-foundernya Ita Novita Purba, psikolog juga. Kemudian di bidang 3 ada saya sendiri di bidang pengembangan usaha kecil, menengah, dan digital. Dalam hal ini adalah usaha kreatif dan digital. Kemudian di bidang 4 ada abang kami, Pertua Insinyur Alam Sembiring. Dia adalah co-founder di bidang budidaya, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kemudian di bidang 5 ada Pendeta Rosmalia Barus. Dia di bidang pemberdayaan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Yang terakhir adalah bidang 6, bantuan hukum dan advokasi. Dalam hal ini co-foundernya adalah Ageng Cipta Milala, SHMPN. Nah, baiklah, untuk nggak berlama-lama lagi ya, sekarang kita akan langsung masuk ke topik kita siang hari ini di sektor budidaya kopi. Dalam hal ini narasumbernya sudah standby di screen. Ada Bang Manalu, ya, Bang Isner Manalu. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Bang Isner, saya akan membacakan profil beliau ya. Kita perlu kenal lebih dalam lagi siapa Bang Isner ini, sehingga nanti setelah kita kenal, wah pasti banyak banget nih yang pengen kita gali dari beliau, dari sederetan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Dalam hal ini yang saya lihat sendiri ya, saya belum pernah ketemu dengan abang ini, tapi begitu saya baca profilnya, abang ini benar-benar banyak bergerak di bidang kemanusiaan ya, dan juga pertanian. Nah, beliau adalah saya panggil abang aja ya, Bang ya, Bang Isner M. Manalu. Beliau lulusan dari Sarjana Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan, jurusan budidaya pertanian, program studi perkebunan. Nah, sudah meniti karir 11 tahun pada dunia perkebunan, kelapa sawit ya. Beliau dulu di Wilmar Group Plantation wilayah Sumatera Selatan. Posisi terakhirnya seorang manajer. Kemudian karena keterpanggilan hatinya pada bidang sosial dan kemanusiaan, pasca tsunami Aceh tahun 2006 memutuskan keluar dari pekerjaan bidang perkebunan, terjun di bidang kemanusiaan. Ya, bekerja di beberapa NGO internasional di wilayah Provinsi Aceh selama 6 tahun. Kemudian secara khusus membangun kembali ya sektor pertanian dan perkebunan masyarakat yang rusak. Ya, pastinya ini sangat berhubungan ya dengan kondisi saat itu akibat tsunami, banyak konflik juga berkepanjangan, sehingga lewat pemberdayaan para petani, nah harapannya Bang Isner ini benar-benar mau mendorong ya pembangunan pertanian di sana. Tahun 2012 masuk ke sektor kopi ya, komoditi kopi. Dalam hal ini Bang Isner menjadi Coffee Sustainable Project Manager pada sebuah perusahaan eksportir kopi di Indonesia di wilayah Lintong, Humbang, Hasundutan. Kemudian beliau juga melakukan serangkaian pemberdayaan petani kopi untuk meningkatkan produksi secara berkelanjutan hingga memperoleh sertifikasi RFA, UTZ, dan Cafe Practice.
Nah, hingga saat ini kegiatan-kegiatan pemberdayaan petani kopi masih harus terus dilakukan secara pribadi melalui lembaga di Conservation International Indonesia, CI ini Bang ya, kalau saya nggak salah ya, CI ya. Kemudian terus ya memantau perjalanan usaha pengolahan kopi yang dirintis dari tahun 2014, CV Joe & K Coffee, benar ya Bang ya? CV Joe & K Coffee untuk pengolahan kopi Arabica Lintong dengan berbagai varian olahan. Wah, macam-macam nih, banyak banget. Juga beberapa kali mengikuti kontes kopi specialty KKSI yang dilakukan secara nasional yang diselenggarakan oleh AEKI dan pernah masuk peringkat 5 besar nasional. Wah, banyak banget ini. Luar biasa nih narasumber kita siang hari ini, Bang Isner. Bang Isner nanti kasih materi-materi yang daging-daging semua ya, karena pastinya banyak sekali pencinta kopi, pebisnis kopi, apalagi sekarang kayaknya kita nggak bisa hidup tanpa kopi. Kopi itu banyak banget variannya ya. Kopi-kopi kekinian juga menjadi minuman-minuman spesial bagi anak-anak muda sekarang. Kalau dulu tuh yang ngopi kan identik dengan orang tua gitu kan. Kalau sekarang ya semua bahkan anak saya aja umur 6 tahun udah pengen minum ice kopi gitu ya. Kadang-kadang cappuccino dingin, latte dingin, macam-macam. Jadi kopi ini udah minuman semua lapisan masyarakat, lapisan umur, minuman orang bawah sampai orang atas gitu. Jadi kopi ini betul-betul sebuah komoditi yang sekarang betul-betul sangat disukai banyak orang. Nah, saya sudah bacakan profil Bang Isner, kita mau dengar dulu nih sedikit, atau mungkin saya kasih waktu lah buat Bang Isner dulu, ceritalah Bang sedikit langsung dari Abang itu, bagaimana sih sekarang perkembangan perkebunan kopi di Indonesia? Ya, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ya, menjual semua. Terima kasih Alam yang telah mengundang saya bisa berbagi di Serenity, khususnya untuk saat ini seperti kita ketahui perkembangan kopi khususnya di Sumatera Utara dan Indonesia secara umumnya sangat pesat pertumbuhan khususnya perkembangan kopi Arabica karena permintaan pasar yang sangat besar. Perkembangan pasar dan tumbuhnya gerai-gerai kopi di kota-kota besar yang membuat demand pada kopi Arabica dari tahun ke tahun semakin meningkat. Bahkan di dalam negeri pun peningkatannya sangat signifikan. Dulunya kita dominan itu adalah kopi Arabica itu adalah ekspor ke Eropa, Amerika, Jepang, Australia. Tapi saat ini KP-KP di beberapa kota besar Indonesia sudah memanfaatkan kopi Arabica. Maka mereka sudah meminta kopi sampai ke daerah-daerah. Jadi karena mereka mengharapkan kopi yang langsung single origin atau langsung dari daerah. Ini adalah peluang besar bagi kita, khususnya yang ada di Sumatera Utara pada daerah-daerah paling tinggi yang sangat baik untuk pertumbuhan kopi Arabica, adalah kesempatan baik untuk petani, orang muda untuk mengembangkan perkebunan kopi. Namun seiring dengan perkembangan ada tantangan besar bagi petani kopi. Produktivitas kopi dari tahun ke tahun juga menurun oleh karena perubahan iklim, perubahan iklim yang berdampak langsung pada pertumbuhan kopi. Kenaikan suhu global warming itu menjadi dampak karena kopi itu memberi respon yang sangat langsung terhadap perubahan iklim. Produktivitas kopi kita bisa dikatakan dari tahun ke tahun menurun. Walaupun tadi saya katakan pertumbuhan demand kopi sangat tinggi, tapi produksi kopi bahkan juga di daerah kami ini di kawasan Kumbang Sundutan saat ini kopi harusnya produksi sekarang ini kan musim panen, tetapi produksinya sangat rendah. Ada dua musim kita di sini di Sumatera Utara.
musim besarnya itu di bulan Oktober sampai Desember, lalu musim sedangnya itu Februari sampai Maret. Nah, sangat berbeda wanita dalam tahun 2022. Ada beberapa kendala, ada beberapa hal menjadi challenge bagi tantangannya. Selain tadi saya katakan perubahan iklim yang mempengaruhi pertumbuhan kopi, mempengaruhi produktivitas, munculnya teknologi bunga dan buah, dan juga perkembangan hama dan penyakit. Nah, itu yang sangat kompleks sekali yang kita hadapi saat ini. Ya, kami di sini juga selalu melakukan pendampingan. Jadi ada mitigasi atau alternatif yang bisa kita lakukan bagaimana mengatasi ini. Itu begitu terang. Oke, ya berarti memang situasinya sekarang alam juga sangat bisa dikatakan banyak mengalami ini ya Bang, perubahan gitu sehingga impactnya itu terhadap budidaya kopi kita ya. Ya, nah memang dari siap tumbuh kopi Arabica kan kita rekomendasikan itu pada ketinggian elevasi 1000 meter di atas permukaan laut. Ya. Inilah elevasi pertumbuhan kopi Arabica yang sangat kita rekomendasikan karena akan membuat citra rasa kopi Arabica itu akan lebih baik dan enak pada elevasi ini. Nah, kenaikan suhu dan secara tumbuh kopi Arabica itu kan yang paling optimum itu pada suhu malam hari itu 17 derajat Celcius, pada siang hari 23 derajat Celcius. Nah, kenaikan suhu ini akan berubah, mempengaruhi sifat fisiologi daripada tanaman kopi. Kalau saat sekarang mungkin suhu siang hari kita sudah 28, maka 30 barangkali. Nah, itu pada elevasi, pada saat suhu sekarang ini walaupun pada elevasi 1000 meter dari permukaan laut, tapi suhunya juga sudah mulai naik, bahkan naik rata-rata. Barangkali juga teman-teman bisa rasakan di daerah Rastagi, pada malam hari dulu kita itu harus pakai jaket tebal-tebal. Kami juga tidak sanggup seperti itu. Kalau sekarang ini kalau saja kita sudah enak, tidak begitu dingin lagi situasi ini. Nah, itu salah satu dampak. Nah, ada kekhawatiran ini kalau kita tidak lakukan antisipasi akibat dari perubahan iklim global ini, bukan hanya kita saja, maka produktivitas kita tidak akan maksimum, tidak akan kita memperoleh, katakanlah idealnya 1 hektar kopi itu bisa menghasilkan green bean 1,5 ton. Bahkan ada yang 2 ton green bean ya, green bean biji kopi yang sudah dihalal, sudah tinggal bijinya, itu bisa potensi 1,5 sampai 2 ton. Apalagi karena kayu itu sedikit bisa dapat itu, karena subur. Tapi kalau tidak dilakukan langkah-langkah mengatasi sebelum tadi perubahan iklim global ini, maka itu tidak akan didapatkan. Ada namanya hama penggeret buah kopi atau broca, itu dulunya tidak hidup pada ketinggian 1000 meter di permukaan laut. Karena suhu, dia tidak akan bisa berkembang di sana. Dia akan mencari suhu di bawah 1000 meter. Tapi saat ini tempat kami pada elevasi 1500 meter di atas permukaan laut pun itu sudah berkembang. Hama utama yang kita hadapi, hama utama dalam pertanian kopi Arabica itu adalah hama broca atau penggeret buah kopi di Petenus Campaign. Dia bisa menurunkan produksi sampai 30%. Selain cacat rosa kopi, dan juga buah itu kopong, tidak bernas karena digeret di dalamnya, dan akan mengakibatkan kerusakan atau hilangnya produksi dari bahan kita itu sampai 30%. Dan juga citra rasa kopi yang dihasilkan pun karena dia akan melebahkan kopi kita, dia membuat cacat rasa sehingga bisa rasa kopi itu jadi sehingga kopi kita itu banyak impactnya. Nah, selain tadi sudah hilang juga tambah lagi impactnya hama utama yang sangat besar sekarang ini berkembang.
Selain itu juga hama tadi, ada juga saat ini ya, terakhir ini muncul lagi helopeltis. Itu biasanya helopeltis itu berkembang pada lahan kakao, itu pengisap minyak dan pengisap utuh. Itu dulu tumbuhnya di banyak itu pada tanaman kakao, tapi saat ini sudah banyak ada temui juga helopeltis pengisap utuh kopi. Kalau teman-teman bisa lihat di kopi kita bisa keriting. Pucuk-pucuknya jadi keriting dan hitam. Itu helopeltis yang menyebabkan ini. Sehingga membuat tanaman kopi lambat perkembangannya, tidak normal lagi. Dia akan beribut pucuknya, ya tentu proses pembentukan daun dan proses desa tidak berjalan. Nah, ini teman-teman para pegiat kopi ini tantangan kita. Nah, bagaimana kita mengatasi ini? Karena perubahan iklim itu global yang terjadi di luar dari kemampuan kita. Tapi ada jalan bagaimana kita mengatasi. Nah, gitu kita kurang. Oke, jadi kita tadi sudah banyak sekali mendengarkan apa yang disampaikan Bang Isner ya. Kalau saya sih nangkep ini lebih ke masalah yang dialami oleh petani kopi ya Bang ya, dari sektor hulu gitu ya. Artinya saat ini kondisi budidaya kopi atau pertanian kopi itu juga sangat tergolong rentan karena dipengaruhi oleh kondisi iklim, kemudian ada juga hal-hal lain gitu yang sedang mengganggu tanaman kopi kita lah ya, seperti yang Abang sebutkan tadi, itu juga sangat mempengaruhi kualitas kopi kita. Nah, kalau dari apa yang Abang sampaikan tadi, bisa nggak Bang saya tarik sedikit pertanyaan begini? Kira-kira ini mempengaruhi mood petani nggak Bang untuk tetap konsisten menjadi petani kopi? Karena begini, saya juga memperhatikan di Kabupaten Karo, di kampung halaman saya sendiri, sepertinya juga budidaya kopi tidak seramai 5 tahun terakhir gitu petaninya. Bahkan banyak sekali yang sudah beralih gitu dari tanaman kopi ke tanaman-tanaman muda. Apakah itu salah satu faktornya, Pak? Ada peralihan kembali ya di tanah Karo dari tanaman kopi ke tanaman muda lagi ya Pak. Iya, saya melihatnya lebih ke situ sih Bang. Belakangan saya perhatikan sudah tidak banyak lagi petani kopi di Kabupaten Karo. Padahal sempat ini juga salah satu menjadi tanaman favorit gitu ya. 5 tahun yang lalu gitu, ketika kopi ini menjadi sebuah komoditi yang paling favorit, harganya juga masih bagus gitu. Kalau sekarang saya perhatikan malah berkurang lagi gitu petani kopi. Bahkan ada petani kopi yang memang bahasanya itu Bang, kayak membereskan tanaman-tanamannya gitu, ganti ke tanaman yang baru. Apakah itu masalah karena di sisi hulunya Bang, atau maksud saya produksi, atau memang sesuai dengan yang Abang bilang tadi, ada hal-hal lain yang membuat petani yang nggak tertarik lagi dengan kopi? Ada berbagai faktor sebenarnya kurang membuat kenapa petani membersihkan kopinya dengan lain ya. Berkebun kopi memang membutuhkan kewilayahan ketekunan, ada passion. Iya. Jadi kalau dia tidak mencintai kopinya, kebunnya, maka itu sulit. Walaupun ya saya pikir tanah Karo itu adalah lahan sangat subur, tidak sulit untuk mendapatkan 1 ton biji per tahun sekitar mereka. Beda dengan kami yang ada di bagian selatan ini, di Bawang, di Kota Utara, di Daya Diri, di Tanah Kami, sangat tandus. Faktor dari kesuburan ini sangat subur, dan masuk dulu senang sekali memberi kesuburan sana. Kalau memang ini salah satu mungkin dari teman-teman sedang memberi pemahaman kepada masyarakat bekerja mengelola kebun kopi ya konsisten. Saya memang mungkin itu kurang karena di saat awal pandemi kemarin ada kopi sangat rendah, hanya 12.000 per liter barangkali bisa di awal pandemi itu. Iya. Mana-mana ada kopi menurun. Iya. 12.000, 14.000 per liter per 1,2 kilo satu kilo. Jadi masyarakat melihat, nah itu salah satu. Ketika masyarakat melihat harga saat rendah, langsung hendak mengambil keputusannya pada tanaman muda.
Nah, mungkin juga sekarang ini orang berlomba lagi menanam kopi karena harga kopi di tempat kami sudah 48.000 per liter. Mahal ya? Harga kopi pasar kemarin Jumat itu 48.000 per liter. Minggu lalu itu baru 45. Ini akan semakin naik terus, ya karena supply-nya sedikit, demand-nya sangat tinggi. Iya. Nah, jadi salah satu memang ya tanggung jawab kita sebagai pemerintah masyarakat harus mengajak memberi pandangan kepada masyarakat itu ya ada konsistensi. Iya. Iya. Kalau umpamanya ada lahannya 2 hektar, tetaplah 1 hektar buat itu menjadi kopi, 1 hektar lagi bisa tanaman lain, jangan langsung ditumbang atau 1 hektar tanaman kopi itu, 1 hektar lagi bisa tanaman muda, bisa tanaman kopi. Begitu, supaya bisa harga turun, ada diversifikasi namanya, sehingga harga saat turun, yang lain masih ada yang didapatkan. Tapi yakinlah, harga kopi ini akan naik terus. Iya. Iya. Tahun lalu itu Brazil kena frost, penimbun salju, yang biasanya di Brazil itu tidak mematikan kopi kalau penimbun salju. Tapi sekarang ini mati total semua untuk mereka. Maka demand kopi juga sekarang sangat tinggi. Kita nggak pernah itu mengalami penimbun salju pada tapi di sini di Brazil itu jalan sekali dalam 5 tahun. Itu tantangan besar bagi mereka. Kita di sini nggak pernah lah mengalami namanya musibah kopi yang hampir nggak pernah kita kayak gitu-gitu. Nah itu memang jadi petani kita memang masih gamang lah, gamang. Ketika orang nanti tanam jeruk ada jeruk yang ada penggigit ada buah semua tanam jeruk. Dan sekarang itu isu penanaman jeruk juga sampai ke kita kembang. Iya. Kopi diganti dengan jeruk. Iya. Karena memang juga kopinya sudah kopi tua, sudah harus dikemanjakan. Karena orang itu banyak memilih jeruk. Ya semoga juga tujuan baik sehingga mereka juga bisa menghasilkan income dari sekarang. Nah itu saya pikir terang. Jadi tantangan terbesar kemarin kenapa orang beralih dari kopi menjadi tanaman muda karena harga pernah turun ke masyarakat. Tapi saat ini harga sudah tinggi, semua kembali orang daerah kopi. Merawat, memangkas, kembali bahkan ada yang menanam kembali yang baru tanam. Nah, bagaimana petani kita mau kalau dia akan konsisten dengan menanam kopi, ya dengan pola diversifikasi tadi, perlu bukan hanya sayur dengan kopi, tapi ada potensi-potensi lain yang kita kembangkan dari pemerintah. Ya bisa beternak lebah, madu, yang akan membantu juga polinasi untuk atau penyembuhan pada kebun kopi. Nah, banyak hal kurang. Di sini sedang dikembangkan oleh teman-teman oleh petani kopi. Itu dari farming system namanya AFS itu peternak tanam kopi. Gulma yang dari kebun kopi itu bukan gulma lagi susu, itu pakan ternak. Dia akan membawa gulmanya, lalu akan diberikan pakan daripada sapi, lalu kotoran sapi itu menjadi kompos kembali kopi, begitulah bolak-balik. Nah, ada beberapa itu salah satu apa spesifikasi. Jadi ada konsistensi lah, ada kita sebagai pendamping masyarakat dulu selalu mengingatkan mereka ini bukan ini bukan waktu yang akan lama yang masalah harga. Jadi bukti saat ini setelah dibuka pasar pelabuhan eksportir kurang sekarang bahan kita. Makanya naik sekali harga kita. Oke, jadi memang saya sependapat sekali ya dengan Bang Isner ya. Mungkin banyak juga yang mengikuti kita saat ini di podcast ini bahwa memang apapun itu perlu konsisten ya Bang ya. Artinya jangan langsung beralih gitu ketika ada masalah ya, kita harus benar-benar memahami dulu masalah itu apa, sehingga nanti dari masalah itu kita juga bisa dapat solusinya, bukan berarti langsung menyelesaikan pekerjaan kita dan beralih ke pekerjaan yang lain gitu ya.
kenyataannya memang banyak seperti itu. Ya, ketika mereka melihat tanaman kopi ini tidak bertumbuh dengan baik, kemudian banyak biaya yang dikeluarkan tapi hasilnya tidak sebanding, kemudian harga yang belum stabil ya, karena memang sebelum pandemi harga kopi cukup baik, ketika kemarin pandemi harga kopi juga turun gitu ya. Jadi petani kita ini langsung galau, kemudian langsung memikirkan tanaman-tanaman yang lain gitu. Ini perlu sekali memang harus dicermati ya oleh khususnya petani kopi gitu ya, bahwa dengan tidak konsisten seperti ini justru kita nggak menikmati apa-apa, karena pasar kopi memang semakin hari semakin besar. Saya juga bisa merasakan itu, Bang. Saya bahkan pernah melihat ya di situasi harga kopi itu tidak cukup baik, banyak yang nimbun kopinya, Bang. Gitu, banyak yang nimbun kopinya gitu, karena yakin pasti harganya naik lagi. Gitu. Yang seperti ini yang memang belum betul-betul dipahami oleh petani kopi kita gitu. Mereka langsung kalau udah aja kena harganya kurang bagus ganti lagi. Nah mungkin banyak nanti ya Bang hal-hal seputar kopi yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Saya juga mengundang pertanyaan dari para audiens yang hari ini mengikuti podcast kita, baik yang dari Zoom maupun yang dari channel YouTube, untuk ayo kasih pertanyaan, kasih masukan juga gitu ya, hal-hal menyangkut pertanian kopi kita. Mungkin diantara kita juga di sini banyak yang punya pengalaman dengan budidaya kopi. Dan di samping saya juga, nah ini kita geser sebentar ya ke narasumber yang di samping saya, ada Bang Alam Sembiring juga. Dalam hal ini adalah orang yang expert kalau menurut saya di sektor pertanian. Sebelum Bang Alam akan berbicara, saya akan membacakan dulu profilnya ya, supaya para partisipan siang hari ini kenal nih siapa Bang Alam Sembiring. Insinyur Alam Sembiring, emangnya disebut nama dulu. Bang Alam juga menyelesaikan pendidikan sarjana pertaniannya di Universitas Sumatera Utara dengan jurusan budidaya pertanian. Kayaknya satu kampus ya Bang? Satu kampus. Iya ampun. Ini satu ini rumahnya. Kawan karib pulang, kawan karib dulu. Kawan karib. Wah, bener-bener ini ya sefrekuensi ya, sampai pekerjaannya pun terus sama. Oke, aku bacain lagi ya Bang ya. Nah, setelah tamat dari perguruan tinggi langsung bergabung pada perusahaan Hortikultura PT Nagaringga Primaflora. Nah, Bang ini masih muda, saat itu langsung jadi kepala bidang tanaman dari tahun 95 sampai 97. Kemudian bergabung dengan PT Pionir Hibrida Indonesia sampai tahun 99 ya Bang? Ya, betul. Ini adalah perusahaan produsen benih jagung hibrida Pionir sebagai Field Operation Supervisor area Sumatera Utara. Kemudian langsung dipercaya sebagai Site Manager di PT Wil Agro Pertanian. Ini adalah perusahaan produsen benih jagung hibrida sampai tahun 2000, dan sejak tahun 2001 bergabung di PT BC Internasional Tbk, yaitu perusahaan agribisnis untuk komoditas sayur, jagung, pestisida dan pupuk. Sudah 21 tahun bergabung dan mulai tahun 2007 dipercaya sebagai pimpinan area Sumba Group Deputi GM area Sumba Group. Selain bekerja di sektor pertanian, juga sering sekali ya Bang Alam diundang sebagai narasumber sebagai peningkatan ekonomi pertanian, baik di lingkungan pekerjaan, pemerintah, gereja, dan kampus-kampus. Wah, Bang, narasumber kita hari ini luar biasa nih. Jadi teman-teman partisipan yang mengikuti podcast ini, ayo tanya-tanya lebih banyak lagi seputar pertanian, mumpung pakar-pakarnya ada di sini. Nah, tadi setelah kita dari Bang Manalu, kita ke Bang Sembiring dulu. Kalau Abang sendiri gimana nih melihatnya Bang, kondisi perkebunan kopi ya skala Indonesia maupun di Sumatera Utara Bang? Ya, jadi terima kasih sama adik kami Yosefin. Ada beberapa hal memang saya sepakat apa yang dibuatkan teman saya Isnel. Tetapi dari beberapa penjelasan tadi, kalau saya keliling seluruh area yang banyak bertanam kopi, terutama itu Kumbahas, Dairi, Simalungun bagian atas dan Karo, ada dua yang terus saya lihat dan saya pantau itu yang betul-betul kurang dikerjakan oleh petani. Abai terus mereka dalam hal budidaya pertanian. Nah, apa yang dua hal ini? Kalau saya amati, yang pertama adalah perihal tanaman naungan tahunan. Tanaman naungan tahunan. Nah, sebetulnya kalau kita bertanam kopi,
itu petani kita harusnya menyiapkan tanaman naungan yang sebetulnya harus ditanam itu 2 tahun sebelum bertanam kopi, itu yang ideal. Nah, setelah penanaman tanaman naungan ini, poin kedua yang sering itu ditinggal oleh petani dan tidak dikerjakan dengan baik adalah pemangkasan. Nah, itu kalau petani kalau ditanya tanam kopi, mereka hanya hafal untuk pemupukan dan pengendalian hama penyakit. Padahal 2 hal ini itu sangat menentukan juga produktivitas tanaman kopi itu sendiri. Karena naungan itu harus ada untuk tanaman kopi untuk menjaga aerasi udara dan suhu yang disebutkan teman saya tadi. Nah, yang kedua, pemangkasan ini kan di tanaman kopi itu ada 3 bentuk pemangkasan. Jadi pemangkasan yang pertama yang sering dikerjakan harusnya pemangkasan pembentukan itu ya sejak umur 1 tahun, agar dari sisi kanan dan kiri itu bisa tertata dengan baik sehingga tanaman itu kokoh. Itu pemangkasan yang harusnya sering dilakukan oleh petani. Nah, kedua, pemangkasan produksi. Nah, pemangkasan produksi biasanya kalau dalam tanaman kopi kan ada namanya pewiwilan, tunas yang nggak aktif di antara ketiak tanaman itu, bukan dia sebagai penghasil buah yang produktif, biasanya itu memang diwiwil, dibuang. Nah, yang ketiga biasanya itu pemangkasan permajaan. Jadi setelah mereka biasanya panen besar, kan biasanya ada tersisa ranting-ranting yang udah kering, itu harus dipotong. Nah, ini yang paling abai beberapa petani yang saya kunjungi. Nah, jadi orang karena hanya fokus untuk kalau ada masalah, buahnya bermasalah, tanamannya bermasalah, mau disemprot fungisida atau insektisida. Padahal yang saya sebut 2 ini adalah salah satu penentu peningkatan produksi tanaman kopi itu sendiri. Nah, saya kira dalam kesempatan ini yang perlu kita gali lebih banyak. Kalau pemupukan, rekomendasi pestisida yang digunakan, saya kira petani kita cukup sudah mengetahui. Tapi pemangkasan ini tadi, terutama pangkas tanaman utama harusnya nggak boleh lebih 2 meter, sehingga kita panen itu tidak membutuhkan tangga gitu. Itu mungkin pembuka dari saya. Nanti kalau ada mau dipertanyakan silakan. Oke, wah ini langsung masuk ke rahasianya juga ini ya. Saya juga bukan petani kopi, tapi saya baru tahu begitu ya, teman-teman, panggil teman-teman aja, bahwa jaga kopi itu bukan sekedar fokus pada pupuk, fokus pada pestisida ya, Bang, ya. Harusnya kita juga fokus untuk hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh kopi, seperti yang disebutkan oleh Bang Alam tadi, yaitu pemangkasan. Ada pemangkasan produksi, ya. Satu lagi tadi pemangkasan permajaan, gitu ya. Kira-kira menurut Abang, apakah hal-hal seperti ini dipahami Bang oleh petani kopi kita? Nah, saya sebetulnya pengalaman saya udah 21 tahun di lapangan gitu ya. Sebetulnya yang sekelas kita banyak perusahaan-perusahaan yang katakan itu kalau dibilang itu promosi pestisida, itu sangat banyak membantu ketika mereka penyuluhan dari desa ke desa sebetulnya. Tapi seberapa pahamkah petani menyerap apa yang dipaparkan oleh para insinyur pertanian yang ke lapangan? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Tapi lagi-lagi ketika saya sering turun ke lapangan, hal yang tidak meningkatkan produksi bagi tanaman kopi petani kita ini, kalau saya tanya detail, tanaman kopi ini bukan dianggap tanaman utama, itu menjadi masalah sebetulnya. Jadi mereka sebetulnya kalau lahannya kurang produktif, daripada belum ada modal tanam cabai, tomat, sama kubis, kol gitu, ya udah tanam aja tanaman kopi deh. Nanti kalau berhasil. Pagarnya kadang-kadang ya, pembatas ladang gitu ya. Betul. Jadi saya kira bukan tanaman utama bagi petani kita di sini yang mereka berkebun. Maka kita tidak heran seperti Saudara Isnet tadi bilang, lah dia 1/2 hektar karena nggak bisa diusahain dan nggak punya modal sebetulnya. Kalau dia punya modal seperti beras tagi kawan jahe, mereka tanaman muda ini, wortel paling tidak akan milih kopi. Kopi adalah
lahan-lahan yang nggak bisa dikerjai secara terus-menerus, maka sudah dibiarkan, nanti kalau masalah semprot fungisida sudah beres. Kira-kira begitu. Jadi memang walaupun ada informasi begitu ya, di mana kebutuhan kopi itu menjadi kebutuhan primer saat ini di dunia, itu juga belum ternyata yang mengubah stigma petani kita ya, untuk beralih fokusnya petani kopi ya. Makanya petani kopi ini lebih dikategorikan pertanian sampingan mungkin. Apa itu memang di kampung kita ada bang, atau rata-rata petani kopi begitu? Kalau saya lihat itu hampir semua ini, maka sebetulnya kalau saya bisa kasih saran ke pemerintah daerah gitu, baik itu Kumbahas, Karo, Simalungun gitu, harusnya kita itu menarik satu mitra yang bisa berhubungan langsung apakah ekspor nanti hasil, sehingga join itu bapak angkatnya selaku pembeli produk kita itu jelas dulu gitu. Artinya begini, ada keterjaminan ketika mereka produksi sesuai keinginan perusahaan, katakanlah itu seperti sebelah Starbucks itu kita butuh sebetulnya satu titik antara pemerintah sama mereka itu ada di tengah. Nah, mereka yang ke lapangan, kualitas apa yang sebetulnya diinginkan oleh perusahaan ini. Nah, petani jelas harganya dibantu oleh pemerintah dalam hal ini mungkin dinas pertanian kan, menjamin ya udah kerjasama kalian yang bermitra gitu, sehingga kalau itu didorong maka saya yakin tanaman kopi itu akan menjadi tanaman primadona, tidak sampingan. Kalau selama ini kan kalau saya lihat di lapangan, kadang kita bilang kan ceri yang merah dulu dipetik, tapi mereka kan butuh uang, ya kan? Jadi kalau uang ya itu misalnya ini tangkai, ini beberapa biji dan kumpulan, mereka tarik aja nih. Nah, ini percampuran antara ceri yang matang, setengah matang, dan hijau. Nah, ini kan nggak bisa masuk untuk ekspor. Nah, itu kita terus dari perusahaan seperti kita pestisida sering informasikan, tapi mereka butuh jaminan pasar dan siapa yang membeli setelah ini. Jadi kembali lagi ya, memang edukasi pasar ini penting sekali untuk petani. Karena memang nggak banyak petani kita yang teredukasi mungkin ya, seperti Bang Isner gitu, yang lebih memahami pasar. Di kebanyakan petani kita ini petani yang katakanlah apa yang dianggap cepat menghasilkan itu yang dikerjakan gitu, tanpa melihat potensi dari komoditi yang ditanamnya gitu. Saya nggak petani aja sadar gitu bang, kalau kopi dari petani itu nggak pantas harganya murah. Tapi petani kita masih pernah ngeluh gitu, bahkan sering ngeluh. Ceri itu pernah di berapa bang? 16.000. Iya betul gitu ya. Segitu. Kalau 16.000 ceri sekilo ya petani kopi ya nggak sanggup lah gitu. Kalau hitung-hitungan saya nggak sanggup tuh ya bang. Tadi sementara di Bang Isner sampai 40 ribuan ya bang ya? 48.000 tadi itu gabah itu kurang. Gabah, ya gabah 48.000. Kalau kalau harganya di situ terus nggak mungkin petani kita nggak sejahtera ya. Tapi kalau 16.000 bahkan pernah dengar berapa itu 14.000 ya pingsan petani kita. Kopi juga nggak terus-menerus panen kan bang ya. Kalau kopi itu biasanya setahun berapa kali panen bang? Kalau ceri yang matang itu? Sebetulnya mereka karena dia bertingkat sebetulnya hampir tiap minggu kita bisa panen. Nah, tapi ada musim-musim yang disebutkan saudari Isner tadi itu memang saatnya panen besar. Tetapi ada aja terus tiap minggu kita panen dan itu memang harus diambil. Nah, makanya dalam kesempatan ini kita undang saudara Isner, sebetulnya kita ingin menggali seperti apa kita harus menerobos pasar ini. Kita akan membantu petani. Jadi sebetulnya kita berharap saudara Isner menjelaskan kalau kita mau dapatkan penghasilan lebih, lah bermitra dengan A, B, C mungkin perusahaan apa. Nah, mereka butuh kuota berapa? Apakah dalam hal ini kita bisa mengumpulkan beberapa petani untuk memenuhi kuota yang dimaksud dan kualitas, sehingga mereka terbantu secara harga gitu. Kalau budidaya ya saya kira nggak terlalu sulit bagi petani memahami. Kalau naikkan produksi dia kasih pupuk kimia bisa naik, tapi pemasaran ini sebetulnya Bang Isner, ini langsung ditanya nih dari narasumber, belum sempet saya sambung, udah jawab aja bang. Gimana nih bang kira-kira strateginya bang
agar petani Oke. lebih dekat dengan pasar. Betul. Dari pengalaman Bang Isner, ini pasti banyak yang menunggu ini Bang, jawaban itu. Silakan Bang. Ya, baik Lis dan Durang. Ya, ujung-ujungnya semua usaha itu harus pas. Kemana? Nah, kita harus memahami ya, seperti tadi edukasi kepada petani memang harus tetap kita berikan dengan tidak lelah-lelah. Karena kopi ini yang kita jual itu adalah rasa dan aroma. Ada rasa di dalam, ada aroma yang kita jual, ada karakter yang kita jual. Beda dengan beras padi, beda dengan sayur cantik laku atau tomat cantik laku. Sama rasanya di Duk Sanggu, sama rasanya di Kestari. Tomat. Tapi kalau kopi, rasa kopi Lestari dan Karo beda dengan rasa kopi di Kumbang Sumbutan. Punya karakter masing-masing. Beda wilayah, beda tempat, beda bahan input tanah, mineral-mineralnya, ada menciptakan rasa sendiri, ada karakter sendiri, keistimewaannya. Itu yang disebut dengan indikasi geografis. Nah, teman-teman di Tanah Karo harus membentuk kualitas rasa yang khas dari kopi Tanah Karo, sehingga ada brand. Ini rasa begini, tapi harus dipertahankan. Ini adalah rasa kopi Tanah Karo. Seperti kami lah. Jadi kopi Linton sudah punya brand kopi Linton mengenai semua kopi yang disediakan dari masuk ke karena punya karakter rasa, bodinya kuat, strong, karamelnya banyak, cukup tebal, ada spicy-nya. Nah, ada karakter-karakter yang tidak dimiliki oleh napi orang lain. Dan itu bersumber dari mana? Adalah petani yang mengolah kopinya dengan cara yang tepat. Tidak bisa kita menciptakan rasa itu lagi setelah dipanen. Itu mulai dari lapangan, mulai penanaman kebun. Kalau si petani mengelola kebunnya dengan lestari, artinya dia menjaga keseimbangan alami, tidak menyemprot dengan pestisida yang berlebihan, tidak menyemprot dengan herbisida yang terlarang, tidak menggunakan pupuk kimia yang banyak, tapi menggunakan kompos yang lebih banyak. Itu semua dan memiliki pohon pelindung tadi disampaikan oleh sini alam, itu akan menciptakan rasa, aroma, dan karakter kopi tersendiri. Nah, seperti cara panen tadi, cara perawatannya tadi, lalu masuk ke cara pengolahannya pasca panen, penanganannya tidak bercampur dengan buah-buah mentah atau buah-buah muda, tidak bercampur dengan buah-buah atau biji yang terserang hama penyakit. Itu harus ada konsistensinya. Itu akan menciptakan pasar. Ada para buyer, semua sekarang para buyer mencari kopi-kopi terbaik, single origin. Ya. Itu disebut single origin atau lokasi tersendiri. Katakanlah Tanah Karo ada tempat atau desa, di situ ada satu desa yang ketinggiannya 1.200 meter laut. Itu aja kita buat keluar. Mereka menanam kopi dengan baik dan mengikuti standar-standar tadi. Lalu diolah dengan baik. Pasar akan datang ke situ. Itu yang disebut dengan single origin dan yang ada mikrolot. Permintaan para buyer kalau ada seperti ini sangat banyak. Buyer yang akan datang ke sana, saya yakin itu. Kalau masyarakat ke sana sudah terorganisir, ada pengumpulnya, ada kelompok tani, bahkan ada kooperasinya, seperti Tanah Karo sana, tidak sulit mendapat pasar. Dan kalau sudah punya karakter dia, rasanya dan kualitasnya, apalagi kalau di cupping store-nya bisa sampai 85,
Itu kan dites itu kan, kita itu Iya. skornya bisa di atas 80, tidak sulit kita mendapatkan harga, tidak sulit kita mendapatkan harga. Mereka kan kontrak ke sana. Ya. Dan itu yang terjadi di beberapa supplier di sini, di Kopi Lintong, mereka kontrak di sini ke supplier, mereka pergi ke kami, kalau sendiri khusus dari Limpung diambil. Nah, saya sebut tadi bisa 48.000 itu dan Tumba memang betul-betul kopinya sangat bagus, semua biji kopi. Ketika dia saya juga membeli seperti itu tentang dalam olahan kopi saya, Kopi Lintong. Saya membeli kopi pertimbangannya itu 8.000 gabah. Ketika saya olah itu menjadi green bean, saya dapat green bean dengan kadar air 12%. Saya dari 1 tumba saya bisa dapatkan setengah kilo green bean. Bisa dapatkan setengah kilo. Jadi memang betul-betul biji berisi semua. Dan kualitas rasa yang sangat baik tentunya. Nah, itu saya pikir tidak sulit kita menciptakan pasar. Kalau petani terorganisir dan tubuhnya memang benar, dikelola dengan baik, rasa sendiri akan ada. Karena kebutuhan tadi di mentari sangat banyak. Kebutuhan kopi. Petani-petani pernah kita dari Korea datang ke sini. Kenapa dia turun sampai ke lokasi? Sampai ke gunung mencari pasar. Karena mereka kesal ketika menerima kopi dari Sumatera, yang mereka terima bukan kopi Sumatera, bukan kopi Lintong, tapi kopi dari provinsi lain malah. Sehingga mereka tidak percaya lagi pada baik. Ada di blending, karena pemerintahan sangat ini saat ini ada kopi dari Jawa datang ke sini, ada Flores datang ke sini, atau kopi dari teman-teman ikan kara datang ke Kumbang, disebut di Kopi Lintong. Iya. Itu teman-teman para pedagang kan, karena pemerintahan banyak. Tapi ketahuan loh. Ketika kaping itu di tempat para bayar ini, dan Kopi Lintong ini kopi lain ini. Iya. Jadi ada memang yang harus dibangun misalnya. Tidak harus kita bangun pelan-pelan dan dimulailah ada, dan teman-teman di sana tentu bisa terlibat di situ. Para pegiat kopi yang teman-teman ada tanah karos, seperti saya di sini kan roastery, merosting kopi, menjual kopi bubuk seperti ini. Saya jual kopi bubuk juga. Jadi ini bisa memotivasi para petani seperti saya yang saya kirim kopi festival ID 5 besar adalah kopi petani yang sedang tinggi, dan dia pun bangga, kopi yang saya beli yang orang itu banyak sangat tinggi, sangat mahal banyak, dan nilai sampai bagus 87 nilai skornya, masuk 5 besar nasional. Nah, ini salah satu mendorong masyarakat juga agar menjaga proses pengolahan kopinya akan lebih baik. Nah, di situ mungkin yang perlu kita jaga, ada konsistensi, ada standar yang harus dilaksanakan. Kalau dia standar kemanannya adalah harus merah. Jangan langsung tarik seperti ini, buat muda pun diambil, buat yang calon buah kembali. Itu akibatnya nanti ke 6 bulan berikutnya itu tidak ada tanah bunga. Kurang produksinya. Mungkin di situ kurang dari sini yang harus dibangun untuk mendatangkan para, yakinlah bayar akan datang kalau ada kualitas rasa, kualitas kopi yang menjanjikan di sana. Itu yang harus kita bangun. Ya, jadi kalau saya melihat kesimpulannya begini ya Bang, kita tuh kalau melihat pasar kopi itu sebenarnya nggak perlu ragu, nggak perlu takut. Sebenarnya bayarnya itu banyak yang nyari-nyari kopi. Persoalannya adalah kopi kita sudah terstandarisasi bayar atau belum? Ya gitu ya Bang ya. Karena bicara kopi ini bukan sekedar bicara rasa, ada aroma, ada karakter tadi ya. Dan biasanya para buyer ini sudah punya kriteria tersendiri untuk itu.
Artinya kalau misalnya Tanah Karo dalam hal ini kepingin misalnya kabupaten ini menjadi kabupaten kopi, yang masyarakatnya ini juga harus sama semua pemahamannya tentang kualitas kopi, begitu ya Bang. Artinya ketika buyer pun datang, cita rasa kopi Karo itu memang sudah sama, sudah punya karakter, sudah terstandarisasi, yang pada akhirnya buyer akan bolak-balik ke sini, begitu ya. Dan betul juga kata Bang Alam tadi, ini campur tangan pemerintah juga perlulah ini ya Bang ya. Minimal untuk penyuluhannya, edukasi sosialisasinya gitu. Gimana diumbang Bang? Apakah itu dielaborasi juga itu Bang? Ke programnya Abang sebagai petani kopi, pengusaha kopi dengan program pemerintah Bang. Makanya Humbang dengan Lintongnya itu terkenal seluruh dunia Bang. Sharing dikit Bang. Iya, kopi Lintong memang sudah terbentuk secara tiba-tiba ya. Itu sudah harus melalui proses sejarah yang cukup panjang ya, 5 tahun itu pembentukannya. Dan kita di sini ada juga komunitas kopi masyarakat pemerhati kopi ada di Lintong, Mas Pekal namanya. Jadi itu ada kumpulan para pegiat, petani, pengelola, pemerintah, dan pengusaha-pengusaha kopi. Di sinilah organisasi kita diskusi bagaimana kita mempertahankan kopi itu. Nah, apa di dalam komunitas kita sudah menyusun standar-standar yang ada, mulai standar budidayanya, panennya, pasca panennya ada kita buat itu, dan itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka itu tersebut sebagai kopi Lintong. Nah, di situ terlibat juga pemerintah, ada pemerintah, dinas pertanian, dinas koperasi, terlibat di dalam. Nah, ini masih terus dalam proses pelaksanaan, dan kita kan sudah mendapatkan sertifikat indikasi grafis untuk kopi Lintong dari Kementerian Hukum. Jadi tidak sembarangan lagi orang bisa membuat brand-brand kopinya disebut kopi Lintong tanpa persetujuan dari organisasi kita. Mungkin juga di kabupaten lainnya di Sumatera Utara sudah ada, itu di Mandailing, di Spirok, di Tapanuli Utara, di Samosir. Itu baru itu yang mendapatkan indikasi grafis. Mungkin Semalungun pertama. Lalu Tanah Karo masih merintis sebenarnya, belum mendapatkan indikasi grafisnya. Nah itu. Jadi ada kerja keras memang dari semua stakeholder kopi, dan dalamnya tadi yang disebut itu, untuk membangun dan mempertahankan itu tadi, mempertahankan kualitas, karena itu kan sebagai kekayaan daerah sebenarnya. Kekayaan daerah kita di Lintong ini, kopi Lintong itu jangan sampai hilang rasa dan aroma karakternya itu. Dengan kalang tapi tidak kalang dari itu. Nah, kembali tadi ke budaya. Tadi saya katakan jalan kita di budaya sangat tinggi, sangat menurun dari tahun ke tahun. Nah, salah satu tadi mitigasi yang kita tawarkan tadi yang saya sampaikan oleh teman saya sekarang, ya kembalilah melakukan turun kopi secara lestari dengan kopi konservasi. Apa itu kopi konservasi? Menanam pohon kopi itu minimal 300 sampai 600 batang per itu. Untuk menciptakan tadi iklim mikro yang dingin sesuai dengan perkembangan fisiologi kopi. Kalau suhu sudah naik dari katakan ada itu pohon keliling kita, maka menciptakan suhu yang ideal bagi pertumbuhan kopi. Selain dia menyebabkan tanaman, menyebabkan tanah, karena dia ada bisa memfiksasikan dari udara, dia juga daun-daunnya akan gugur menjadi massa, menjadi mengurangi erosi dan menambah tanah. Sangat baik sekali fungsi dari pohon pelindung ini, dan juga ya kita yang ada di sekitarnya akan mendapatkan oksigen dan juga bahan kayu bakar untuk para petani, bahkan juga bisa disebut pakan ternak pohon pelindung kalau kita namanya pohon pelindung kantor begitu sendiri. Nah,
ada beberapa langkah-langkah mitigasi yang kita lakukan untuk mengatasi produksi semakin menurun. Ya, pergunakanlah dengan baik bahan-bahan organik. Bagi kami di Lubang Sultan, tanah yang subur, maka kompos itu diwajibkan kembalikan kepada rumah. Kompos pengendalian dengan secara kimia yang dikurangi, tapi digunakan dengan organik. Mengarah ke sana akan menciptakan karakter kopi kita yang lebih baik. Kalau bisa memang kalau kita menggunakan bahan-bahan input dalam pertanian kopi, bahan kimia, pupuk atau agrocimika yang lain, pestisida, rasa kita dapatkan. Ketika dikaping rasa itu bisa rasanya lek, ya, seperti tidak ada karakter. Itu salah satu yang kita harapkan kalau kesalahan kepada petani ya, secara lestari. Semakin lestari, semakin alami dia kopi, maka rasanya sedikit enak lah, akan dicari orang. Begitu. Oke. Itu. Terima kasih Bang. Baiklah, ini kebetulan sudah ada pertanyaan ini Bang. Mungkin nanti Bang Isner atau Bang Alam yang jawab, boleh silahkan versi masing-masing. Pastinya untuk kemajuan kopi Indonesia, cie. Ini dari Kak Nurhayanti Girsang. Bagaimana cara kita untuk memberikan penyuluhan kepada petani yang baik dan yang benar bertani kopi juga bisa mendapatkan hasil baik, dan bagaimana cara merawat dan pestisida apa yang cocok digunakan dan takarannya, karena di desa saya sendiri petani kopi sudah mulai dialihkan dengan petani jeruk karena para petani menganggap dengan bertani kopi tidak mendapatkan keuntungan. Ini pertanyaannya sangat teknis ini Bang, tentang tanaman kopi. Silakan kedua narasumber kami untuk memberikan jawaban terbaiknya. Baik, saya mau mulai, nanti Saudara Indra bisa menambahkan. Ya. Baik. Jadi seperti apa sebetulnya penyuluhan yang terbaik untuk memberikan edukasi ke petani? Sebetulnya yang kami butuhkan, misalnya kita selaku narasumber, waktu petani itu sendiri. Itu, karena kalau kita memberikan edukasi penyuluhan itu tidak boleh sekali. Tetapi setiap tingkatan yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Ya, kalau dalam hal ini kopi, kita tidak cukup hanya 5 kali mungkin pertemuan, tapi bisa berkali-kali sesuai kebutuhan. Itu yang pertama kalau segi penyuluhan. Nah, kedua, itu kita selaku narasumber kita dalam hal ini gitu, kita itu tidak hanya bisa teori, tetapi kita menyelesaikan masalah itu langsung di lahan petani. Kadang-kala kalau kita hanya penyuluhan, apa yang diinginkan oleh petani itu sendiri bisa jadi itu tidak sinkron, apa yang dipertanyakan, apa yang dijawabkan gitu. Tetapi kalau saya misalnya sering turun ke lapangan, nah mereka tinggal petik apa yang mereka mau pertanyakan. Misalnya, Pak, ini karat daun tanaman kopi, kalau petani kan cari simpel, Pak, ini apa obatnya gitu kan. Jadi kalau saya biasanya harus mulai urut dari bawah lagi. Apakah dia memang dari awal kekurangan beberapa unsur hara untuk tanaman sehingga dia mudah terserang oleh karat daun. Nah, kalau untuk mengobati, tentu dalam hal ini saya sering ajari petani jangan menghafal merek dagang. Nah iya, tetapi saya sering kali bilang ke petani, apalagi kita udah berkali-kali bertanam di lapangan, hafallah bahan aktif dan hama atau jamur sasarannya gitu. Misalnya kita sebut karat daun dalam tanaman kopi. Nah itu katakanlah itu penyebab jamur. Apa yang paling efektif? Misalnya bahan aktif tembaga hidroksida. Nah, nama komersil bisa dicari. Misalnya ada foxsite, ada funguran dan lain-lain gitu kan. Nah kalau demikian juga misalnya hama yang lain, nah kita cari bahan aktifnya, terus berapa persen bahan aktif yang dimaksud untuk menyelesaikan masalah ini. Nah tetapi lagi-lagi ini harus
kita selaku yang mempunyai disiplin ilmu yang menguasai kopi, nah kita benar-benar harus mendampingi petani itu hingga menghasilkan. Nah dalam hal ini jangan takut juga petani itu harus membayar. Kita itu banyak di lapangan teman-teman yang sukarela memberikan ini. Maka saya kan sering tadi sebut dalam kesempatan ini ada kolaborasi dengan pemerintah sehingga banyak di antara kita ini kalau digabung dalam satu asosiasi, nah kita sebetulnya nggak berbenturan di lapangan dan itu petaninya tuh siap untuk menerima disiplin ilmu kita ini. Ini saya bukan juga membanggakan pembahas karena saya dekat dengan Pak Dosmar dan saya berkali-kali ikut membantu beliau dan ikut juga mengembangkan food estate. Jadi saya tahu gebrakan Pak Dosmar itu membantu petani. Kalau saya dulu dengan beliau kan mengembangkan jagung. Targetnya kemarin kalau bisa Pak Alam kita siapkan 100.000 hektar. Itu kan dia bombastis. Nah, kalau di sana banyak jemuran yang sudah baik untuk kopi yang tidak saya dapatkan di Kabupaten Karo. Jadi dalam hal ini penggilingan itu ya Pak ya. Ini nyambung dengan teknis tadi. Jangan petani hanya sibuk untuk mengurus budidaya, nah setelah panen bingung lagi. Nah dalam hal ini kalau orang di Jawa bilang kita butuh sebetulnya gabungan beberapa kelompok tani untuk menentukan pasar. Jangan kita itu tetap diatur pasar. Jadi gini, kita dalam hal ini misalnya kita yang mengambil kontrak sama orang yang membutuhkan. Nah misalnya begini, saya sedikit lari ke jagung gitu ya, Dek Yosepin gitu ya. Itu Carpok Bandung itu induk perusahaan televisi. Dia itu ingin sekali bermitra sama petani, gabungan kelompok tani, berapa kuota mereka bisa siapkan setiap bulan. Ya kan? Sehingga pas begini melimpah Januari hingga Maret setiap awal tahun dan Juli hingga September pertengahan tahun produksi jagung meningkat, harga kan turun. Nah mereka bilang coba dibuat koperasi gaboktan yang buffer stoknya itu dilakukan di daerah sehingga kuotanya nggak berlimpah ke Pokpan. Nah setiap bulan pas kosong mereka masukkan harga kan tinggi. Nah kopi juga harusnya bisa dilakukan. Tetapi kalau petani kita main tunggal sendiri-sendiri nggak terkoordinir, maka menentukan adalah pihak ketiganya. Pihak ketiga ini kalau mereka itu ya terserah, kita udah butuh uang ya udah, kalau dia butuh barang dinego. Nah sehingga kalau dipertanyakan lagi secara teknis harus ada orang yang membantu di lapangan. Jangan takut, banyak perusahaan yang ikut turun bisa membantu di lapangan. Jangan takut, bisa kontak ke Serenity kita siapkan. Ya kita siapkan tim teknis yang betul-betul petani juga ingin belajar. Itu untuk budidaya. Kalau pemasaran, ya kita harus gandeng. Misalnya saudara Isner, siapa yang bisa kontak ditarik ke Karo, yang satu perusahaan, ya dilihat juga aroma dan rasa apa yang di sini mengikat, ya diproduksi. Kan untuk itu kita ikutkan saudara Isner gitu membantu di Karo gitu. Ini kita ngomong bukan Karo pembahas ini, tapi nasional mungkin dalam hal ini. Nah itu tambahan mungkin saudara Isner bisa ditambahkan. Iya, mantap banget ini jawaban dari Bang Alam tadi atas pertanyaan Kak Nur tadi ya. Tambahin lagi Bang Isner, apa kira-kira yang masih kurang menurut Abang untuk menyempurnakan strategi nanti untuk Kak Nur mengembangkan kopinya? Diskusi sekarang. Ya, terima kasih Tuhan Guru Gibson ya. Bagaimana cara penyuluhan untuk petani kopi. Yang ini pengalaman saya ya selama ini mendampingi petani dari 2012 sampai sekarang setelah mendampingi petani. Tentu seperti tadi ada konsistensi dari kita atau ada ketekunan dari pendamping. Lalu harus ada contoh, barang contoh, yaitu demokrat. Bangunlah demokrat di lokasimu yang bisa orang bisa lihat. Karena kami di pendampingan ini sudah katakan, mohon maaf ya, otak petani itu ada di mata. Ketika dia melihat, dia melihat sendiri, tidak usah lagi cari orang duit, mau sama dia begini,
Lakukanlah pelatihan itu seperti tadi dari setiap tahapan, mulai perawatan, pemangkasan, pemupukan, pemanenan, pengendalian penyakit, pembuatan kompos, pemangkasan pohon pelindung, dan lain-lainnya. Lakukanlah itu pada waktu. Itu penting. Siapa petani di desa yang belum terlihat berhasil dan mau melakukan, itulah tidak tercover kita itu sendiri petani, capek sendiri. Tapi dengan kecil satu desa ada 10 orang di situ dengan tekun dan mereka melakukannya punya, dan ada dampak langsung, ada nampak hasil. Mereka akan bercerita dari mulut ke mulut, lihat itu pemangkasannya banyak seperti itu. Jangan gondrong lagi hobi kita di sekitar pemerintah seperti yang disampaikan. Siaran itu memang gondrong hobi mengembang sebagai tanam sampai panen 15 tahun dan menanam saya atas saya. Akhirnya tadi hama pengen hobi itu. Dia senang tempat bersembunyi, tempat berdingin, angin tidak masuk, dia tinggal di situ. Penyakit juga seperti itu. Nah, bagaimana pemangkasannya? Apa yang dibuang? Kalau di sini kan kita terangkan itu mana cara membalik, cara menggantung, cara cambuk, cara berdetik. Nampak di sini. Ini salah pangkas nanti teman-teman. Tidak berani saya menyampaikan jenis dalam diskusi seperti ini. Jadi itu dilakukan langsung di lapangan, bukan di hanya cerita-cerita, tapi langsung praktek bersama. Jadi lakukan. Saya yakin mereka akan puas dan tidak akan beralih ke komoditi lain, karena hasilnya dari kopi tadi saya katakan potensialnya sangat tinggi, bisa sampai 1,5 ton green bean. Kita ajak petani hidup kali-kali ya, memang harus ada sasaran kan yang mau kita capai dalam bertani. Kalau Bapak bertani jeruk dengan sistem pertanian seperti ini, menyemprot pestisida hampir setiap berapa kali harusnya, bandingkan dengan tanaman kopi, ada kan nggak berlaku seperti itu? Biayanya mana lebih besar? Lalu produksi, kalau 1,5 ton bisa didapatkan dari 1 hektar kopi, kalau harga sekarang itu 90.000, harga green bean yang DP ya, berapa juta itu? 1 hektar. Nah, itu harus bisa kita berikan kepada petani kembali ini, sehingga dia punya kepercayaan bahwa kopi ini sangat menjanjikan dan kopi bisa dikerjakan oleh seluruh anggota rumah tangga. Anak juga bisa membantu, istri dan suami juga bisa dibanding dengan komoditas. Lalu bagaimana dengan yang itu salah satu pemilu yang kita lakukan? Ada bangun demokrasi, lalu kita akan undang ke sana. Sudah pertemuan di demokrasi kita. Lalu bagaimana dengan penggunaan pestisida? Nah, kami juga selalu sampaikan pestisida itu adalah jalan terakhir. Pengendalian secara terpadu sama. Kemudian tadi saya katakan kopi ini adalah makanan, minuman yang kita jual itu bukan gizinya, tapi rasanya, aromanya, dan kesehatannya. Eropa menolak kopi di Indonesia tahun 2020 karena mendapati dari situ 0,01 ppm, 0,1 ppm ada pestisida di dalam. Nah, hati-hati, kalau kita tujuan kita adalah ekspor, maka penggunaan bahan input kimia itu harus seminim mungkin. Artinya, jangan gunakan, kalau masih bisa dikendalikan dengan manual, artinya seperti tadi, kalau ada kopi kita terserang oleh penggeret buah kopi, ya teman-temannya, PBKO, Borolka, jangan disemprot dengan pestisida, karena percuma.
hamanya itu di dalam buah kopi. Ya, yang terbang-terbang itu adalah hama betina dan dia terbang pada sore hari. Si jantan itu ada di dalam buah kopi, dia beranak-pinak di dalam. Digeraknya lah buah kopi di dalam. Jadi kalau teman-teman menyemprot, dia tentu tidak kena kan? Nah, bagaimana kita lakukan dalam pengendalian seperti itu? Lakukan dengan secara tepat, pemangkasan, pemasangan brokat trap. Ada brokat trap yang digunakan, mudah kali digunakannya, dengan menggunakan etanol dan alkohol. Satu lagi, itu akan mengundang datang hadirnya, datang mencari buah, jadi pronom dia akan datang dan dia akan kita buatlah perangkat seperti itu. Terus sekarang di sini kita bisa terangkan, itu sangat mudah. Jadi ada pengendalian secara tepat. Lalu buah kopi yang ada jatuh di bawah kopi kumpul semua, lalu benamkan di tanah supaya mati. Karena itu menjadi sumber hama berikutnya kalau kopinya tidak bersih. Nah itu, jadi pengendalian secara kimia itu harus menjadi pilihan yang sangat terakhir yang mengakibatkan kerusakan pada kopi. Karena yang kita jual tadi itu diminum kesehatan supaya kopi kita bisa laku dijual. Orang akan lihat itu di tes, berapa sih pestisida di sini? Berapa residu kimia di sini? Ya, Uni Eropa sangat konsen dengan kesehatan. Mereka tidak akan mau membeli kopi kita kalau ada residu kimia. Nah, itu saya tambahan dari saya. Ya, saya bukan anti pada kimia, tetapi karena yang kita jual ini adalah komoditi yang sangat sangat istimewa untuk kesehatan dan konsumsi para orang-orang tinggi, para orang-orang kaya, para artis. Raja katanya Bang. Raja-raja, ini minuman raja-raja loh, iya betul. Kopi kita, ya ketika saya pernah pergi ke tempat orang di Amerika sana, saya bangga sekali di Amerika. Kopi Sumatera, Arabica, Lintong katanya. Rupanya itu ini sanding di negara ini, sangat bangga sekali. Diminum oleh orang kaya. Apalagi kalau bisa diubah jadi wine gitu Bang ya, kayak kopi wine itu. Wah, saya jadi pengen kopi langsung. Oh sorry ya kalau ada yang puas. Oke, itu sepikir kurang. Iya, oke. Terima kasih Bang Isner sudah tadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Alam terkait pertanyaan dari Kak Nur Hayati, ya cara untuk memberikan penyuluhan. Tapi kalau saya pribadi kesimpulannya memang masalah waktu petani itu juga ya Bang ya. Jadi edukasi itu ya tidak mungkin cuma satu kali gitu. Nanti kalau udah ikut penyuluhan satu kali dikiranya udah ngerti deh semua masalah kopi ya kan, besok tidak datang lagi. Ya jangan gitu ya, harusnya lebih kalau memang serius mau bertani kopi, serius jadi pengusaha kopi ya penyuluhannya juga jangan males-malesan gitu ya, karena pasti banyak banget yang harus kita ketahui bagaimana menanam kopi yang baik, bahkan dari produksi sampai pemasarannya. Kemudian tadi tidak teori saja ya, kalau sekarang saya juga bisa bilang ya, mau mengenal kopi ini cukup baca buku, tapi rasanya nggak cukup ya Bang ya, nggak cukup cuman kata-kata saja, apalagi cuman penyuluhan model ngomong doang gitu, kayaknya masih kurang lah. Jadi kalau bisa penyuluhan itu dilakukan langsung di lapangan. Terus jangan kejebak sama merek dagang tadi kata Bang Alam. Kenalilah masalah-masalah kopinya, apa hamanya, ya kan? Bagaimana mengentaskannya, bukan merek obatnya gitu ya Bang, kurang lebih ya. Ini kebanyakan kalau petani besok dikasih tahu merek obat A, ganti lagi, besok B ganti lagi gitu. Jadi gitu-gitu aja persoalannya. Kalau tadi Bang Isner bilang kenapa nggak dicoba organik ya Bang, mungkin maksud Abang tadi ya. Jadi kita budidayanya itu lebih banyak mengandalkan pupuk-pupuk yang lebih organik gitu. Ada juga tadi satu lagi tambahan dari Bang Alam, ya kalau bisa ada gabungan beberapa kelompok tani. Karena kalau ini menjadi sebuah asosiasi atau komunitas, bisa jadi ini yang menentukan harga pasar. Bukan petaninya yang nyari-nyari di mana ya bisa jual kopi dapat harga mahal gitu. Enggak, kita harus punya satu komunitas yang jelas gitu untuk bisa menentukan harga pasar juga. Nah ini banyak sekali ya
siang hari ini yang sudah kita dapat dari podcast ini ya. Mudah-mudahan para audiens bisa makin, khususnya petani kopi, makin semangat gitu untuk mengurusin kopinya. Terlebih-lebih bagi petani kopi yang ada di sini nih di Kabupaten Karo. Kalau membahas kayaknya frekuensinya udah dapet nih gimana menjadi petani dan pengusaha kopi ya. Kalau Karo kayaknya perlu kita dorong lagi karena tanah Karo ini tanah yang cukup subur sih kalau saya lihat untuk menanam kopi. Dilihat dari aspek ketinggiannya juga sangat tepat gitu untuk bisa menghasilkan kopi yang nikmat, mantap rasanya, mantap aromanya, mantap karakternya. Ya. Satu pertanyaan lagi ya, Bang ya, sebelum kita tutup podcast kita siang hari ini, satu aja ini dari Diaken Salman Kembar. Ini pendapat ini lebih ke pendapat. Gimana pendapat abang-abang tentang peralihan kopi ke wortel yang masif saat ini dan juga minimnya dukungan pengolahan kopi pasca panen di Karo. Ini kayaknya Bang Alam yang paling cocok jawabnya karena Bang Alam tinggal di sini. Silakan Bang Alam. Ya, terima kasih. Jadi sama Diaken tadi ya. Iya, Diaken Salman Kembar. Sama seperti di awal saya bilang tadi, kenapa orang tertarik peralihan dari tanaman kopi ke wortel saat ini? Saya ini termasuk lama di lapangan. Memang ada kecenderungan petani kita itu sebetulnya banyak petani ikut-ikutan sebetulnya. Maaf ini untuk petani gitu. Ini harus saya kemukakan di kesempatan ini. Jadi kalau kita amati dari dulu ke dulu hingga saat ini, kalau harga cabai naik, biasanya kan orang tanam cabai, yang lain dibunuh. Nah kalau tomat naik, nah yang lain dibunuh, ditanam tomat. Itu namanya kan petani ikut-ikutan sesuai tren. Nah begitu produksi meningkat, harga kan turun, ribut lagi gitu kan. Nah saat ini yang paling tren tanaman horti di Kabupaten Karo kan memang wortel. Tetapi beberapa kali jatuh juga harganya kan. Nah tetapi kenapa mereka membunuh tanaman kopi untuk mengganti wortel? Kalau saya menduga, pertama dia tidak mempunyai lahan yang lebih. Kalau lahan kita hanya misalnya setengah hektar, kalau secara hitung-hitungan ekonomis dalam waktu dekat, maka kita kecenderungannya menanam tanaman muda nih, biar cepat dapat uang. Karena kopi butuh waktu, ya kan? Kalau kopi kan relatif setelah 3 tahun kita bisa berkali-kali panen. Lah, tetapi kalau kebutuhan di dapur itu lebih membutuhkan, ya wortel, cabai, tomat lebih sikat harus dikerjakan gitu. Makanya kenapa di sini bukan jadi tanaman primadona itu kopi. Nah pertimbangannya gini. Jadi kenapa terjadi peralihan? Nah faktor utamanya mungkin pasti karena kebutuhan belanja di rumah, gitu. Jadi ekonomi keluarga gitu. Kalau di Kumbas sering kan sigara utang gitu kan. Jadi kopi itu ditanam ya untuk membayar itu aja gitu, bukan untuk menghasilkan dalam bentuk uang yang banyak. Ya. Gitu. Jadi itu yang harus kita jaga. Makanya saya sering bilangkan bagaimana peran pemerintah ikut memberikan edukasi sehingga yang utama ini juga tetap harus dikerjakan, wortel juga dikerjakan. Karena kalau kopi jarak tanamnya kan 2,5 meter kali 2,5 meter nih. Sebetulnya di tengah itu masih bisa kita buat bedengan untuk menanam wortel, tidak harus membunuh. Dan tadi kan kita hitung-hitungan kalau tanaman naungan tahun itu kan cukup 5 meter kali 5 meter, 400 pokok per hektar. Nah jadi sebetulnya kalau kita bisa merawat pemangkasan dengan baik, kalau saya ukur, nah satu bedeng di antara tanaman kopi sebetulnya masih cukup untuk mau wortel, mau cabai. Tapi cukupnya hanya satu bedengan, karena 2,5 meter atau 2,5 meter kalau kita varietas Arabica ini. Gitu. Enggak salah itu ya Bang ya? Enggak, kalau naungannya itu wortel ya? Enggak, cuman hati-hati kalau saya sepakat dengan saudara Isner. Kalau kopi memang kecenderungannya jangan terlalu over di pestisida. Syukur-syukur kita pestisida organik. Ya, petani tahu kok pestisida organik. Nah, tetapi di bawah kalau kita tanaman muda, cabai, tomat, wortel, itu kan kecenderungannya wajib dipakai yang pestisida. Nah, jangan terlalu naik juga sprayer semprotan kita biar dia agak terkontaminasi ke atas. Nah sehingga kopinya belum berbuah kita udah panen berkali-kali. Nah itu solusi maksud saya gitu kan. Tidak harus membunuh. Nah yang saya takutkan, yang saya takutkan yang dari pertanyaan Diaken, kopi udah besar, dipangkas juga tidak, jarak tanam juga terlalu rapat sehingga dia udah saling menutupi antara cabang kanan kiri. Nah kalau begini nggak siap lagi satu bedengan di dalam barisan.
Nah itu kalau 2,5 dia masih ada, tapi cukup hanya 1 bed. Nah itu pengalaman saya ketika sering di lapangan. Mungkin saudara engineer bisa menambahkan itu. Silakan, Bang Manalu. Walaupun di Karo gitu lah. Ya, ini pengalaman di Karo. Jadi Bang Alam itu menyarankan petani bisa ngatur teknik penanamannya dengan juga bisa menggabungkan dengan model tanaman naungan tadi, Bang. Gimana di sana, Bang? Pengalaman Ya, Abang hampir. maksudnya? Iya, di pembangunan sundutan pun memang seperti itu juga ya, karena faktor pemilikan lahan sangat minim. Ya, secara keluarga hanya seberapa hektar, lalu disitulah mereka tanam kopi, mereka juga tanam sayur-sayuran. Kalau peralihan dari kopi untuk tanaman wortel memang di sini belum ada, saya pikir ya belum ada. Kopinya masih bertahan. Namun kalau tumpang sari dengan penanaman sayuran, kalau kopinya masih muda, umur 3 tahun, 5 tahun, mereka tanam tomat, tanam di gawang apa yang didorong ya, tanam cabai seperti itu ada mereka lakukan, dan itu bisa menambah income bagi petani, bagi keluarganya. Nah, itu tadi perlu sangat hati-hati dalam pemanfaatan. Kalau dia tanaman sayur hortikultura pasti kan sangat baik menggunakan pestisida. Lalu di dalam aplikasi pestisida sayur dan atau cabai itu sangat hati-hati jangan sampai nyebar ke tanaman kopi atau lorong kopi. Lalu bagaimana pertanyaan kedua tentang pengolahan pasca panen ya? Itu tentang tadi ya, pengolahan pasca panen pertanyaan. Iya. Ya, sangat sepakat ya, satu yang kita bicarakan hari ini, satu desa itu harus ada dibentuk kelompok petani yang akan mengelola, yang menampung buah atau gabah kopi petani supaya ya bisa diolah sampai green bean yang bisa dijual kepada supply. Artinya ada penampungan, jangan lagi dijual keluar supaya ada penambahan income, penambahan nilai untuk para petani. Dan untuk teman-teman yang tertarik dari pengolah kopi, kopi bubuk, kopi roasting seperti itu, ya silakan, saya pikir bisa mencari lokasi atau petani yang punya kopi yang sangat baik, mulai melakukan pengolahan kopi, karena potensi pasarnya ini masih sangat tinggi. Tanah Karo adalah tujuan wisata, ya banyak wisata yang selalu datang di mudik karena dekat dengan kota Medan. Tentu mereka akan mencari souvenir kan, yang selama ini jeruk hanya jeruk yang banyak yang sekarang ya teman-teman di masih ada kopi juga, tapi carilah kopi yang diolah dengan tepat dan rasanya enak. Bagaimana teman-teman bisa mengatakan itu enak dan rasanya enak dan tepat pengolahannya? Ya bisa kirim sampel itu ke yang mengerti kopi, beli dari petani gabahnya, teman-teman, atau ada yang ya kalau di sana belum ada mengolah green bean, gabahnya jadi olah sendiri mulai dari awal, tumbuh, buang kulit arinya, kulit gabahnya, ya tapi lalu ada teman-teman di Medan berkenal siapa di kopi di kirim aja, gimana rasanya bang, enak enggak? Bagaimana ini? Kalau enak pasti berkata, bagus sekali kopinya. Bayar, live roasting. Saya pikir teman-teman juga tidak harus ada pemilih sudah nomor kopi di sana. Pemilih sendiri, kenal tukang itu kan? Tahu. Pemilih. Itu yang bikin kopi ya sudah lama saya pikir. Jadi perlu ada komunitas-komunitas yang bergiat di situ. Nah, tapi ya tadi perlu kesabaran dalam memulai bisnis kopi, harus ada passion di dalam, harus ada kita menikmati kerja lelah di dalam. Nah, kalau sudah dapatkan itu, mulailah membuat,
jatuh bangun biasa saya alami dari 2014 mengolah kopi, tapi sekarang saya tetap masih mengolah kopi. Syukur bulan ini permintaan sudah naik kalau di masa pandemi. Mantap. Ya, gigit jari. Turunkan satu di market digital kan. Saya ikuti semua pelatihan-pelatihannya yang dari Kementerian Pariwisata, saya ikuti, saya ikut sama, dan selalu ya harus kita lebih proaktif. Dan kalau kita sudah punya produk itu menjadi paspor kita kemana-mana. Jangan malu-malu. Jangan lagi kamu mau minum kopi di gerai yang mahal. Tapi bawalah kopimu, kantong kopimu, kalau pergi kemana-mana, bawa kopimu dan minum sendiri. Kalau ada yang ya minum kali, silakan sampai kita promosi. Seperti itu. Saya yakin teman-teman di sini ada yang mau usaha kopi menjadi penyangrai, karena para pecinta kopi itu ada selalu cerita apa sih di balik kopi ini. Nah, mereka menggali cerita di sini, bukan hanya mencari enaknya saja, ceritanya gimana, uniknya ini apa kopi ini, supaya ada pasar. Jangan membuat mengolah produk itu yang tidak tambah dengan dari orang lain sama dengan yang lain. Yang lain jauh lebih banyak. Lama mereka mengolah kopi sudah. Sekarang kalau sama yang nilainya, sama rasa tidak ada story di baliknya, ya kopi kita tidak di orang. Itu kenapa saya mengolah kopi sampai beberapa varian. Nah, itu ada cerita di balik. Gitu. Siap Bang, karena itulah makanya kopi punya filosofi ya. Jadi bertani kopi juga bukan bertani sembarangan, karena kopi itu punya cerita. Baiklah, terima kasih Bang Manalu, terima kasih Bang Semiring sudah memberikan materi yang paling daging ya siang hari ini seputar kopi. Untuk Serenity dan seluruh partisipan yang mengikuti podcast siang hari ini juga kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan podcast kita Serenity Rumah Motivasi dan Inspirasi bisa juga terus menyediakan materi-materi lain nanti yang akan memberikan banyak sekali kembali lagi motivasi dan inspirasi bagi masyarakat, bagi semua orang ya. Nah, sebelum kita tutup podcast kita siang hari ini, saya kepengin dong dengar motivasi satu kalimat aja dari Bang Manalu dan dari Bang Semiring untuk tema kita hari ini tentang kopi. Silakan Bang. Satu kalimat aja Bang. Motivasi Bang untuk petani kopi, untuk pelaku usaha kopi dan semuanya deh yang berhubungan dengan kopi. Ya, terima kasih Bang Semiring. Ya, pasti produk Anda tidak ada yang menyaingi, yang menandingi. Kopi Tanah Karo tidak ada yang bisa menandingi karena punya karakter sendiri. Silahkan kembang. Terima kasih Mbak. Kopi Karo tidak ada yang menandingi kata Bang Manalu. Dari Bang Semiring, motivasinya Bang? Kalau saya tetap semangat dan jangan menyerah. Untuk semua pelaku kopi, baik dari petani kopi, pengusaha kopi, ya tetap semangat dan jangan menyerah. Oke. Baiklah, dengan demikian kita akhiri podcast kita siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh peserta dan semoga materi kita hari ini bermanfaat dan